Selamat pagi adik-adik. Senang ya hari ini, pagi yang indah ini kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Gimana kabar kalian? Semoga adik-adik semua sehat ya, dan semangat terus ikut sekolah minggunya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti kalian semua sudah siap ya, duduk yang baik dan dengerin dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau tidak henti-hentinya memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, pagi ini kami mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk menolong adik-adik yang ada di rumah untuk duduk dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan juga mereka boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Berkati kakak sekolah minggu yang melayani juga pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah berdoa, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca perikop firman Tuhan hari ini. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh ambil Alkitabnya yuk. Kita mau baca sama-sama ya, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Yuk kita buka sama-sama ya. Nah, Alkitabnya kita buka, lalu kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kakak akan bacakan buat adik-adik ya yang belum bisa baca. Dan kalau adik-adik yang sudah bisa baca, boleh baca sama kakak di rumah. Oke? Kita mulai ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus serta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Adik-adik, pasti kita senang ya punya mama dan papa yang baik, punya kakak dan adik yang baik, punya saudara yang baik, juga punya teman-teman yang baik. Pasti kalian senang bukan? Nah, mama, papa juga pasti senang
kakak adik juga pasti senang. Teman-teman dan juga saudara kita pasti juga senang kalau kita atau adik-adik juga menjadi anak yang baik dan suka berbuat baik kepada mereka. Karena kalau kita suka melakukan perbuatan baik, pasti orang-orang di sekitar kita merasa senang. Dan mereka juga pasti akan terus mengingat semua perbuatan baik yang kita lakukan kepada mereka. Siapa di sini yang mau jadi anak yang baik? Wah, pasti semuanya mau ya jadi anak yang baik. Adik-adik, Karina lagi sedih nih, lagi bingung. Baju Karina ada yang robek adik-adik. Padahal ini baju kesayangan. Karina mau pakai nih, tapi gak bisa karena ada yang robek. Nih, coba lihat deh. Padahal ini baju yang paling Karina sayang. Tuh, robek dia, gak bisa dipakai. Ya, sedih banget nih bolong. Aduh, gimana ya? Nah, adik-adik, kalau baju kamu atau celana kamu ada yang robek, biasanya diapakan ya? Betul, harus dibawa ke penjahit untuk diperbaiki. Betul sekali adik-adik. Wah, karena harus bawa nih ke penjahit ya, supaya bisa diperbaiki dan bisa dipakai lagi. Nah, adik-adik, pernah nggak kamu pergi ke tukang jahit atau penjahit pakaian? Wah, nih Karina mau kasih lihat ya, seperti apa sih penjahit pakaian? Nah, adik-adik, ini adalah pekerjaan seorang penjahit pakaian. Pekerjaan ini bisa digunakan juga untuk melayani Tuhan. Kita lihat ya apa saja yang dikerjakan oleh seorang penjahit. Pertama, biasanya seorang penjahit akan menggambar atau membuat pola pakaian apa yang akan dia buat. Lalu setelah itu, penjahit akan mengukur badan dari orang yang akan membuat pakaian. Nah, seperti ini dia akan menggunakan alat yang namanya meteran untuk mengukur. Lalu setelah itu, penjahit akan menggunting bahan sesuai dengan pola yang tadi sudah dia buat. Nah, setelah polanya sudah digunting, lalu bahannya dijahit deh menggunakan yang namanya mesin jahit. Seperti ini bentuk mesin jahitnya. Dan ini adalah hasil dari semua jahitan yang dibuat oleh seorang penjahit pakaian. Tidak hanya pakaian loh yang bisa dijahit, tapi juga bisa menjahit tas, rok, celana, dan sebagainya. Ini adalah peralatan yang digunakan oleh seorang penjahit pakaian. Apa saja ya? Coba kita lihat. Ada mesin jahit, ada benang, ada gunting, jarum pentul, meteran seperti ini. Nah, ini adalah semua peralatan yang digunakan oleh penjahit pakaian. Nah, adik-adik, itu tadi adalah profesi atau pekerjaan seorang penjahit pakaian. Pekerjaan ini juga bisa digunakan untuk melayani Tuhan loh.
Hari ini cerita Alkitabnya kita akan dengerin tentang seorang penjahit pakaian yang baik hati. Dia suka membantu orang banyak. Dia juga suka membuatkan pakaian buat orang lain. Dia menjadi murid Tuhan Yesus juga lah adik-adik. Wah, siapa ya namanya ya? Kira-kira apa ya perbuatan baik yang dia lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya? Yuk kita dengerin ceritanya ya. Di kota Yope ada seorang perempuan yang bernama Tabita atau biasa dipanggil Dorcas. Ia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ia memiliki hati yang baik dan mulia. Dia juga suka membantu orang banyak dengan memberikan mereka sedekah. Kalau ia punya uang lebih, ia bagikan uang itu kepada orang yang membutuhkan. Kalau ia punya makanan lebih, ia juga membagikan sebagian kepada orang lain yang kelaparan. Bahkan Ibu Dorcas ini tidak hanya memberi sedekah saja loh adik-adik, dia juga memberi bantuan dalam bentuk-bentuk yang lain. Ayo coba tebak, Ibu Dorcas membantu dalam bentuk apa ya? Karena Bu Dorcas ini pintar menjahit, pintar membuat baju, dia memberi bantuan dengan menjahitkan baju ibu-ibu yang sudah pada sobek, yang sudah pada bolong. Lalu dia betulin semua. Ada baju daster yang robek karena kecantol paku. Ada juga baju harian yang bolong karena kepanasan di setrika. Dan juga baju kerja yang terbuka jahitannya. Dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, di tangan Ibu Dorcas, semua baju yang sudah pada rusak dia betulin. Bahkan kalau sudah tidak bisa dibetulin, Bu Dorcas akan membuatkan baju yang baru. Semua itu tanpa dikenai biaya, alias gratis. Hal itu dilakukan Ibu Dorcas sebagai rasa syukur dan pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Bagi Dorcas, melayani Tuhan itu bisa dengan cara apa saja, termasuk melalui kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Dorcas orangnya baik, maka banyak orang yang menyenangi dan menyayangi dia. Saking sayangnya kepada Dorcas, suatu hari ketika Dorcas sakit dan meninggal, banyak orang yang sedih dan menangis karena merasa kehilangan. Mereka semua berharap semoga Dorcas bisa hidup kembali. Pada waktu itu, Petrus sedang berada di kota Lida, dekat dengan kota Yope. Demi dapat menghidupkan Dorcas kembali, maka orang-orang yang merasa kehilangan atas kematian Dorcas meminta bantuan kepada Rasul Petrus supaya berkenan menghidupkan Dorcas kembali. Lalu Petrus berlutut dan berdoa, kemudian berkata, "Tabita, bangkitlah." Mukjizat pun terjadi adik-adik. Atas kehendak Tuhan Yesus, Rasul Petrus dapat menghidupkan Dorcas kembali. Setelah hidup kembali, Petrus menyerahkan Dorcas kepada orang banyak itu. Maka semua orang bersuka cita dan memuji Tuhan Yesus karena kuasa dan mukjizatnya. Adik-adik, setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada keluarga, kepada teman, ataupun orang lain, pasti akan diingat oleh mereka. Dan jika kita juga suka berbuat baik kepada mereka, pasti mereka juga akan selalu senang dengan kita. Perbuatan baik bisa kita lakukan dengan cara apapun adik-adik. Bisa dengan menggunakan kemampuan atau talenta yang kamu miliki. Seperti Ibu Dorcas tadi ya. Ibu Dorcas punya kemampuan bisa menjahit baju. Dan dia menggunakan kemampuannya itu atau talentanya itu untuk melayani Tuhan. Untuk membantu orang lain yang bajunya rusak dia perbaiki. Lalu dia juga membantu orang lain dengan menjahitkan baju. Wah, dan juga banyak hal lain yang dilakukan Ibu Dorcas dengan talenta yang dia miliki. Nah adik-adik, kalau kamu punya kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan,
kepada kamu, kamu bisa gunakan talentamu itu untuk suatu kebaikan dan juga sekaligus untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya, kamu pintar dalam pelajaran tertentu di sekolah, atau karena memang kamu anak yang pintar, karena Tuhan kasih kamu kemampuan atau talenta itu. Nah, kamu bisa loh gunakan kemampuan itu untuk menolong atau membantu adikmu mengerjakan PR. Atau juga menolong temanmu yang tidak mengerti tentang pelajaran tertentu, nah kamu bisa membantunya mengajarinya. Nah, adik-adik, perbuatan baik juga bisa dilakukan ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Misalnya apa ya? Saat kamu lihat ada teman kamu jatuh, misalnya teman di kelas atau tetangga di rumah, nah kamu bisa berbuat baik dengan mengulurkan tanganmu dan membantunya berdiri. Atau kamu lihat teman kamu ada yang lagi sendirian, dia lagi sedih, mungkin karena gak punya teman. Nah, kamu bisa loh menghibur dia dan juga menjadi teman buat dia. Apalagi ya perbuatan baik yang bisa kita lakukan? Oh, kalau di rumah mama atau papa misalnya lagi sibuk bekerja, nah, kamu bisa bantu dengan menjaga adikmu di rumah, ngajak dia main. Terus kamu juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan lainnya seperti membantu membereskan rumah, cuci piring, lap kaca jendela atau lap meja, atau sapu halaman, siram tanaman. Wah, masih banyak lagi perbuatan baik yang bisa kamu lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, adik-adik, semua perbuatan-perbuatan itu, perbuatan baik itu, kalau kita lakukan, akan membuat orang lain menjadi senang dan mereka juga sangat terbantu. Dan mereka akan bersyukur kepada Tuhan karena mereka sudah dibantu. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab lagi ya. Kita mau sama-sama baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Galatia 6 ayat 9. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, boleh baca sendiri ya dengan keras. Kalau yang belum bisa baca, boleh dengerin kakak, terus ikutin sama-sama. Oke, ayat hafalan kita dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, itu ayat hafalan kita. Dihafal adik-adik ya, dari Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya, kita nggak boleh bosan untuk berbuat baik. Lakukan terus kebaikan, dan kebaikan, supaya setiap orang yang merasakan kebaikan kita boleh merasakan kasih Tuhan, memuji Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang selalu semangat mengikuti sekolah minggu, fokus dan gak jalan-jalan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya sebelum kita berpisah. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini. Kami boleh belajar dari seorang perempuan baik hati yang bernama Dorcas, yang mau dipakai Tuhan, melayani Tuhan melalui kemampuan dan talenta yang dia miliki. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu, walaupun mereka masih kecil-kecil, kami percaya Tuhan juga bisa pakai mereka untuk melayani Tuhan melalui kemampuan dan talenta yang mereka miliki. Biarlah Tuhan, adik-adik sekolah minggu ini boleh memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga mereka. Tuhan berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati papa, mama mereka di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan hari ini boleh tertanam di dalam hati setiap adik-adik, berakar, bertumbuh, dan menjadi buah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya ya. Bye-bye, Tuhan Yesus berkati.